Pendekar Pedang Bab 421-427. Qin Fan mencibir, hanya mengandalkan dia. Kamu juga menganggapnya tinggi. Tuan Silun menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya yang tanpa ekspresi. Shen Zongwen berkata dengan suara yang dalam, "Nak, aku tahu kamu sangat kuat, tapi jangan meremehkan para pahlawan dunia. Dia adalah lawan dari Master Silun." Qin Fan menggelengkan kepalanya dengan lembut, "Sejak aku punya melihat kekuatannya, aku masih berani berdiri, yang berarti aku memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkannya. Tidak bisakah kamu melihat ini?" Tanda tanya. "Benarkah? Jika masih ada orang di belakangmu, sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk memanggil orang-orang di belakang." Shen Feiyu mencibir, "Orang-orang di belakang. Qin Fan, kamu terlalu banyak berpikir, aku merencanakan semua ini hanya untuk berurusan denganmu." Tuan Silun tiba-tiba berkata, "Anak muda, bukankah tuanmu mengajarimu untuk tidak berbicara terlalu banyak? Biarkan saya melihat. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berani mengatakan kata-kata sebesar itu?" Dia setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba menamparkan Qin Fan dengan telapak tangannya. Qin Fan bahkan tidak melihatnya, dia mengangkat tangannya dengan santai dan menamparnya. Ledakan. Master Silun terkejut hingga mundur 4 atau 5 langkah. Sekarang, semua orang sedikit terkejut. "Hei, anak ini aneh." Ya, Tuan Silun sepertinya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sekarang. "Hehe. Apa yang kamu pikirkan? Mungkin Tuan Silun meremehkan musuh." Tuan Silun juga terkejut dan terkejut melihat ke arah Qin Fan, "Anak baik, awalnya saya hanya menggunakan 10% dari kekuatan saya untuk memberi Anda pelajaran, dan ingin Anda mundur saat menghadapi kesulitan, tetapi saya tidak berharap Anda memiliki kekuatan. Sepertinya kamu telah mempelajari beberapa metode untuk menyembunyikan tingkat kultivasimu. Kali ini, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Hati-hati." Di telapak tangannya, bola cahaya keemasan tiba-tiba menyala, dan cetakan telapak tangan emas besar terbang langsung ke arah Qin Fan. Vajra Mahamudra. Qin Fan tersenyum dan diikuti dengan telapak tangan. Ledakan. Master Silun langsung terlempar, tubuhnya yang besar terbang di atas kepala ayah dan anak keluarga Shen, dan menghantam panggung dengan keras. Master Silun hanyalah penguasa alam Xiao Cheng. Qin Fan pernah bertarung sendirian melawan penguasa 7 alam puncak, dan dia mudah untuk dihadapi. Penonton terdiam. Semua orang melihat pemandangan ini dengan rasa tidak percaya di seluruh wajah mereka. Tuan Silun kalah. Ini luar biasa. Sudahkah Anda melihatnya dengan jelas? Ada berapa jurus? Saya melihatnya dengan jelas, menghitung jurus uji pertama tadi, totalnya ada 2 jurus. Titik. Semua orang dia berhenti berbicara, melihat sosok Qin Fan, tiba-tiba ada sentuhan kekaguman di matanya. Ling Jianhua menghela nafas lega, dengan ekspresi lega di wajahnya. Wajah kecil Ling Suang-Suang yang bersemangat memerah, melihat ke arah Qin Fan, ada hati merah di sepasang mata hitam dan putih besar. Anak kecil ini benar-benar tuan yang tiada taraf. Belum lagi dia sangat tampan sekarang. Kenapa kamu tidak melihatnya saat pertama kali bertemu dengannya? Mereka yang memilih hidup dan mati bersama keluarga Ling pada akhirnya juga merasakannya. Seperti setelah menaiki roller coaster beberapa saat, mereka semua merasa lega. Beginilah cara mereka yang memperoleh Dao membantu lebih banyak daripada mereka yang kehilangan Dao. Keluarga Shen bertindak jahat, demi kepentingan mereka sendiri, terlepas dari aspirasi ratusan juta orang di wilayah Laut Barat, dan sekarang mereka akhirnya mencapai lempengan besi. Keluarga Ling mendapat pertolongan Tuhan. Tanda seru. Tuhan dengan sengaja mengirimkan pemuda yang kuat ini untuk membantu keluarga Ling mengalahkan keluarga Shen. Tetapi orang-orang yang berlari untuk mendukung keluarga Shen tadi mengalami depresi. Saya khawatir mereka tidak pernah membayangkan dalam mimpi terliar mereka bahwa Master Silun, Master esoterik yang agung, sebenarnya dikalahkan oleh seorang siswa sekolah menengah. Wajah Shen Zongwen muram, dan matanya penuh kesungguhan saat dia melihat ke arah Qin Fan. Awalnya dia mengira Qin Fan sombong, tapi sekarang dia telah mengubah pandangannya tentang Qin Fan. Itu bukan kesombongan, itu kepercayaan diri. Kepercayaan diri seringkali bersumber dari kekuatan kuat seseorang. Wajah Shen Feiyu penuh dengan keterkejutan,
kemarahan, dan kepasrahan. Dia tidak menyangka bahwa Tuan Silun juga akan kalah, dan dia dikalahkan sepenuhnya. Sial, sepertinya aku tidak melihatnya akhir-akhir ini, dan kekuatannya menjadi lebih kuat lagi. Untungnya, Tuan Silun kembali tepat waktu, jika tidak, rencana melawan Qin Fan kali ini mungkin akan sia-sia lagi. Qin Fan mengangkat tangannya dan memasukkannya kembali ke dalam saku celananya. Dia memandang ayah dan anak keluarga Sen dengan senyuman di wajahnya, dan bertanya, apakah kamu masih hidup? Jika demikian, panggil mereka. Selama kamu masih memiliki seseorang, pertarungan di antara kita belum berakhir. Haha. Titik. Orang-orang di belakang Ling Jianhua tertawa terbahak-bahak, karena kata-kata ini baru saja dikirimkan ke Ling Jianhua oleh Chong Wen. Dia tidak menyangka akan dikirim kembali secepat ini oleh Qin Fan. Tamparan di wajah ini datang begitu cepat, kuharap Chong Wen masih bisa menahannya. Wajah Sen Zongwen sangat jelek, dia telah mendominasi wilayah Laut Barat selama lebih dari 10 tahun, dan tidak ada yang pernah mengancam posisinya, kecuali keluarga Ling yang baru saja bangkit. Namun, bahkan keluarga Ling pun tidak berani sombong di hadapannya. Tapi Qin Fan tidak hanya sombong, tapi juga berani menggunakan kata-kata aslinya untuk menertawakannya. Ini merupakan penghinaan besar baginya. Nak, jangan terlalu senang, apakah menurutmu kita kalah seperti ini? Biar ku beritahu, pertarungan kita belum berakhir. Pada saat ini, Master Silun bangkit dari panggung dan kembali lagi, dengan penuh wajah dia tersipu dan berkata, Tuan Sen, Silun tidak pandai belajar, dan dia memiliki kepercayaan yang besar. Kekuatan anak ini seharusnya mencapai puncak seorang master. Saya khawatir hanya Tuanku Damon yang bisa menahannya turun. Sen Feiyu buru-buru berkata, Tuan Silun, tolong hubungi komandan sesegera mungkin, biarkan dia datang secepat mungkin. Baik. Tuan Silun menutupi dadanya, berjalan ke kursi samping dan duduk, dan mulai memanggil tuannya. Sen Feiyu memandang Qin Fan dan berkata sambil mencibir, wah, pernahkah kamu mendengar itu, guru Tuan Silun, Tuan Damon yang terkenal? Aku tidak akan pernah membiarkanmu keluar hidup-hidup. Ling Jianhua, yang baru saja menghela nafas lega, tiba-tiba tenggelam lagi. Tuan Damon, Tuan Silun. Itu adalah makhluk abadi yang legendaris, saya tidak menyangka dia masih hidup. Ling Jianhua telah mendengar legenda tentang Tuan Damon ketika dia masih kecil. Dikatakan bahwa ketika Master Damon masih kecil, dia hanyalah seorang tukang dalam Buddhisme Tantra. Ia sering memimpikannya tinju arhat, kemudian ia menuliskannya dan sering mempelajarinya secara diam-diam. Ketika Tantra memilih talenta, Damon menjadi blockbuster. Kemudian, Tantra menemukan bakat ini dan dengan penuh semangat mengembangkannya. Dia telah memasuki alam transformasi di usia 30-an, dan mengambil alih sebagai kepala sekte Tantra pada usia 40. Di bawah kepemimpinannya sekte Tantra menjadi sekte kelas 1. Beberapa orang yang pernah mendengar tentang Damon menyebutnya dewa yang hidup. Namun, Master Damon sepertinya tiba-tiba menghilang, ada yang mengatakan dia sudah mati, sementara yang lain mengatakan dia sedang mengasingkan diri dan ingin menerobos alam legendaris. Sekarang mendengar bahwa Tuan Damon masih hidup, dan diundang oleh Silun untuk duduk di rumah Sen, hati Ling Jianhua tenggelam ke dasar lembah. Di aula, anggota keluarga Sen mulai bersemangat lagi. Meskipun hanya sedikit dari mereka yang pernah mendengar tentang Master Damon, mereka menyebarkan berita tersebut ke 10 dan ratusan, dan segera semua orang mengetahui kekuatan Master Damon. Haha, biar ku bilang saja, sekte esoterik sangat mudah ditangani. Jika dewa hidup seperti Tuan Damon bergerak, anak ini pasti akan mati. Tuan Silun dengan cepat menyelesaikan panggilan telepon, berjalan kembali ke Sen Chong Wen dan berkata, Tuan Sen, tuanku akan segera datang. Chong Wen sangat gembira. Terima kasih, Tuan Silun. Wajah Ling Jianhua serius. Huo Xian memberitahunya bahwa Qin Fan adalah seorang ahli seni bela diri, tetapi dia tidak menjelaskan terlalu banyak alasan Qin Fan. Kekuatan. Dia merasa bahwa pada usia Qin Fan, dia adalah seorang ahli seni bela diri biasa. Kemampuan Qin Fan untuk mengalahkan Master Silun sudah di luar ekspektasi Ling Jianhua, ia tidak menyangka Qin Fan bisa melawan Master Damon sama sekali. Anak ini datang dari jauh, dan dia berdiri untuk membantu keluarga Ling saya di saat krisis.
Saya tidak bisa membebani dia. Ling Jianhua tiba-tiba melangkah ke arah Qin Fan, memohon, Tuan Qin, saya punya permintaan. Wan Wang, kamu harus setuju. Bicaralah. Qin Fan berkata dengan ringan. Aku ingin kamu membawa Suang-Suang pergi dan membiarkan Xian merawatnya. Ayah, aku tidak akan pergi, aku akan mengikutimu. Ling Suang-Suang sudah mengerti bahwa ayahnya sudah memiliki hati maut. Jika dia tetap tinggal, mungkin Ling Jianhua bisa melihatnya dan meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Jika dia pergi, Ling Jianhua pasti akan mati. Suanger patuh, cari sepupumu. Kamu tidak muda sekarang, dan kamu harus belajar menjaga dirimu sendiri di masa depan. Wajah Ling Jianhua menunjukkan kebaikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak, aku tidak akan pergi, jika kamu ingin pergi, kamu ikut denganku, keluarga kita akan pergi. Anakku, kenapa kamu begitu tidak patuh? Kamu harus pergi, sekarang juga. Ling Jianhua berteriak dengan marah. Qin Fan menggelengkan kepalanya, tertawa kecil dan berkata, Oke, kamu tidak perlu membuat perbedaan antara hidup dan mati, bukankah kamu hanya seorang Master Damon? Kamu juga meremehkanku. Bersiaplah secara mental, tunggu Tuan Damon mungkin akan sedikit mengejutkanmu ketika itu tiba. Ada sesuatu yang aneh dalam senyuman Qin Fan. Si Lun sangat marah, nak, tidak apa-apa menghinaku, tetapi jika kamu berani menghina tuanku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Qin Fan memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, kembali menatap si Lun, dan tersenyum ringan, saya akan menunggu tuanmu mengatakan itu. Katakan sekarang. Namun, saya harap Anda masih memiliki keberanian untuk mengatakan itu. Shen Feiyu mendengus dingin, kamu masih berbicara besar ketika kamu akan mati. Semua orang di aula juga tertawa. Hehe, anak ini mempunyai mulut yang sangat keras sehingga bahkan Tuan Damon pun tidak memperhatikannya. Menurutku dia hanyalah anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau dan tahu bagaimana hidup atau mati. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka, dan Damon dengan jubah dengan mata tertutup, berjalan keluar perlahan melalui pintu samping di belakang panggung. Dia berjalan dengan mantap, dengan alis panjang terkulai, saat berjalan dari panggung menuju Silun, dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, seolah segala sesuatu di dunia ini tidak penting. Di aula, langsung ada kekaguman. Apakah ini Tuan Damon? Benar-benar ahlinya. Dewa yang hidup, saya akhirnya melihat dewa yang hidup hari ini. Ayah dan anak keluarga Shen buru-buru membungkuk dan memberi hormat, saya telah bertemu Tuan Damon. Damon mengangkat matanya sedikit, melirik mereka, dan berkata dengan ringan, Tuan Shen, Anda tidak perlu terlalu sopan. Saya juga sudah lama mengagumi pamor Raja Laut Barat. Sampai jumpa hari ini juga karena takdir. Chongwen buru-buru berkata dengan sopan. Tidak beraninya saya menyebut diri saya Raja Laut Barat di depan para dewa yang hidup. Guru Silun memberi hormat dan berkata, Guru, murid ini tidak berbakat, jadi saya hanya bisa meminta Anda untuk datang maju. Siapa lawannya? Damon bertanya. Itu anak laki-laki. Baru saja dia mengatakan sesuatu yang tidak sopan padamu, kamu harus. Sebelum Silun selesai berbicara, ekspresi Damon berubah, dan dia tiba-tiba membungkuk pada Qin Fan. Tuan, apa yang kamu lakukan? Tuan Silun bingung. Tuan Damon mengabaikannya, tetapi berkata dengan penuh semangat, saya tidak menyangka Tuan Qin akan datang ke Laut Barat secepat ini. Damon tersesat, dan saya harap Tuan Qin akan memaafkan saya. Penonton begitu hening hingga terdengar suara jarum jatuh. Sepertinya ada angin dingin yang bertiup dari belakang leher semua orang, dan sejuk. Master Silun memasang ekspresi bingung di wajahnya, dan keringat dingin segera menetes dari punggungnya. Shen Zongwen, ayah dan anak, juga terkejut, memandang Qin Fan dengan tidak percaya. Semua orang di aula membuka mulut lebar-lebar, tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Apa, bagaimana situasinya? Anak ini sebenarnya mengenal Tuan Damon. Tidak hanya dia tahu, tidakkah kamu melihat sikap hormat Tuan Damon di depannya? Ya Tuhan, bahkan Tuan Damon orang-orang menyukai dewa yang hidup hormati dia, apa identitas anak ini? Ling Jianhua tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, gemetar karena kegembiraan.
Baru sekarang dia mengerti mengapa Huo Xian ingin dia memperlakukan Qin Fan dengan sangat hormat. Ling Xuangxuang juga membuka mulutnya karena terkejut, cukup untuk memasukkan sosis ke dalamnya. Apakah anak kecil ini begitu kuat? Bahkan Tuan Damon sangat menghormatinya, sepertinya dia benar-benar tuan yang tiada taranya. Tersenyum tipis, tidak perlu, muridmu telah menyambutku untukmu. Damon tertegun sejenak, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan buru-buru menoleh untuk melihat Tuan Silun dengan wajah lesu, dengan marah memarahi, "Silun, jangan bilang kalau lawanmu adalah Tuan Qin." Tuan Silun merasa getir, dan benar-benar tidak ingin menjawab, berharap dia dapat menemukan celah di tanah dan menyelinap masuk. Namun, dia tidak berani untuk tidak menjawab pertanyaan Tuan Damon, dan dia juga tidak bisa melarikan diri. Tuan Silun yang malang mengangguk dengan wajah sedih, "Tuan, saya tidak tahu bahwa Tuan Qin mengenal Anda. Saya juga diundang oleh keluarga Sen untuk datang membantu saya. Setelah itu, keluarga Sen berjanji untuk memberi kami sejumlah besar uang. Uang dari Sekte Tantra. Pada akhirnya, keduanya diberi hadiah." Titik. Master Damon, yang tetap menyendiri dan acuh tak acuh terhadap segala hal seolah-olah dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba menjadi sangat marah. Menendang Silun ke tanah dengan tendangan terbang, dia mengembuskan aroma sambil menendang, "Seram, apakah kamu ingin membunuh Sekte Tantra kami? Apakah kamu ingin aku menjadi pendosa abadi Sekte Tantra? Bahkan, Tuan Qin berani menyinggung Tuan Qin, apakah kamu tidak lelah bekerja?" Melihat Tuan Damon yang tiba-tiba melarikan diri seolah-olah dia telah menelan bubuk mesiu, semua orang merasa kedinginan, kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka memeluk kepala mereka yang tergeletak di tanah. Tuan Silun yang tergeletak di tanah tiba-tiba merasa sangat simpatik. Seorang ahli seni bela diri yang agung. Sekarang dia dipukuli dengan kejam di depan umum seperti seorang cucu, tetapi dia tetap tidak berani melawan. Noda ini mungkin akan menemani guru Silun selama sisa hidupnya. Master Silun bahkan merasa akan kehilangan muka di dunia seni bela diri mulai sekarang. Namun, ketika guru Silun mengingat semuanya hari ini beberapa tahun kemudian, dia sangat berterima kasih. Karena di masa lalu, dia sebenarnya bertarung melawan keberadaan seperti dewa. Ini adalah suatu kehormatan tertinggi di dunia seni bela diri masa depan. Hati ayah dan anak keluarga Sen sepertinya telah jatuh ke dalam jurang maut, dan tidak perlu mengatakan apapun tentang semua yang ada di depan mereka, selama mereka tidak bodoh, mereka bisa memahaminya. Chong Wen segera mengedipkan mata pada Sen Feiyu, dan buru-buru mengaku, "Yuer, kamu segera pergi dan bersembunyi jauh." Sen Feiyu terkejut, "Ayah, bagaimana denganmu jika aku pergi? Aku tidak terlalu peduli sekarang, hanya satu jika aku bisa pergi." "Oh, kamu tidak boleh menyinggung perasaannya." Zhong Wen yang Tian menghela nafas, tetapi sudah terlambat untuk menyesal. "Ayo pergi, pergi selagi dia tidak memperhatikan." Sen Feiyu mengertakkan gigi, melirik Qin Fan yang tertarik pada Damon, dan diam-diam mundur ke arah kerumunan. Ling Xuangxuang mencibir, "Sen Feiyu, kamu ingin lari kemana?" Segera, Sen Feiyu menghentikan langkahnya dan menatap Ling Xuangxuang dengan wajah galak. Qin Fan tiba-tiba berbalik dan memandang Sen Feiyu, "Pada awalnya, saya menyelamatkan hidup Anda demi Tuan Wang, tetapi sekarang Anda datang untuk mati lagi, maka saya akan memberikan Anda." "Tidak!" teriak Sen Zhong Wen dengan cemas. Tapi, sudah terlambat. Begitu Qin Fan menunjukkannya, sebuah lubang kecil dilubangi di antara alis Sen Feiyu oleh kekuatan spiritual, dan dia langsung jatuh ke belakang. "Ah! Bunuh, bunuh!" Para anggota keluarga Sen di aula berseru kaget. Zhong Wen berteriak dengan marah, "Nak, kamu sangat kejam. Bahkan jika anakku menyinggung perasaanmu, itu tidak membuatmu rugi. Apakah kamu perlu membunuhnya?" Qin Fan mencibir, "Silakan datang ke sini, bukankah orang Tantra hanya menginginkan hidupku? Sekarang aku membunuh putramu, kamu merasa tertekan, tetapi bagaimana jika putramu membunuhku hari ini?" Chong Wen mengertakkan gigi, tidak mampu membantah. "Karena kamu sangat mencintai putramu, maka pergilah bersamanya," kata Qin Fan sambil menunjuk lagi. Chong Wen langsung mengikuti jejak Sen Feiyu. Ini. Semua orang di aula terdiam, terutama mereka yang mendukung keluarga Sen barusan.
Mereka yang baru saja berbicara buruk tentang Qin Fan, wajah mereka sekarang pucat karena ketakutan, dan mereka semua menundukkan kepala karena takut pada Qin Fan. Akan melihat mereka. Bahkan Ling Jianhua dan Ling Xuangxuang terkejut. Pembunuhan tegas Qin Fan membuat mereka sangat merasakan otoritas kekuasaan yang kuat dalam masyarakat yang damai. Damon berhenti memukuli Silun, berbalik dan membungkuk kepada Qin Fan dan berkata, "Tuan Qin, saya sudah memberi pelajaran pada bajingan ini, bisakah Anda memaafkannya? Bagaimana dengan pengampunan?" Damon tertegun sejenak, lalu melirik ke arah Tuan Silun terbaring di tanah dengan hidung memar dan wajah bengkak, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan kedutan. Ketika semua orang di aula mendengar kata-kata ini, mereka semua memandang guru Silun dengan mata menyedihkan. Setelah mendengar kata-kata ini, Master Silun memutar matanya dan pingsan. Ini benar-benar membuat kesal. Master seni bela diri yang agung menerima pemukulan yang kejam di depan umum, tetapi pada akhirnya dia mengetahui bahwa pemukulan itu sia-sia. "Katakan padaku, di mana aku bisa menemukan seseorang untuk bertukar pikiran denganmu?" Qin Fan mengabaikan Damon, berbalik dan berjalan ke arah Ling Jianhua, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ling, apa pendapat Anda jika mempercayakan Anda hak keagenan air Lingqi di wilayah Sihai?" Mata Ling Jianhua tiba-tiba membelalak, dan dia tiba-tiba menyadari melihat sesuatu, wajahnya dipenuhi kegembiraan yang tak terduga. Jika itu masalahnya, maka Ling akan berterima kasih kepada Tuan Qin atas kebaikannya yang luar biasa. Semua orang tahu betapa populernya air Lingqi, dan mereka bahkan mengatakan bahwa mereka cemburu. Namun keluarga Sen berusaha keras untuk melarang air Lingqi, dan mencap air Lingqi sebagai obat jenis baru. Bahkan jika mereka cemburu, mereka tidak berani menghadapi keluarga Sen. Sekarang ayah dan anak keluarga Sen telah meninggal, dan kehancuran keluarga Sen adalah suatu kepastian, maka air energi spiritual pasti akan dijual di wilayah Laut Barat di masa depan. Saat ini, jika ada yang bisa mendapatkan hak agen atas air Lingqi, itu akan 100 kali lebih baik daripada memenangkan lotre. Semua orang di aula memandang Ling Jianhua satu persatu, sungguh iri. Pada saat ini, Ling Xuangxuang akhirnya sadar, dia tiba-tiba menunjuk ke arah Qin Fan dan berteriak seperti hantu, kamu, jadi kamu adalah pendiri air Lingqi." Oh, sayang sekali. Mengingat bahwa dia memamerkan air energi spiritual kepada Qin Fan dalam cara Sulei menangkapnya, dan mengatakan bahwa Qin Fan pasti belum pernah melihat air energi spiritual sebelumnya, Ling Xuangxuang merasakan keinginan untuk mati. Air Lingqi ditemukan oleh orang lain, tapi dia memamerkannya di depan mereka. Ling Xuangxuang menutupi wajahnya dengan tangan kecilnya, lehernya merah, dan dia sangat malu hingga dia ingin berguling-guling di lantai. Melihat rasa malu putrinya, Ling Jianhua tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi dia mungkin bisa menebaknya. Dia tidak bisa menahan tawa, "Suanger, aku sudah memperingatkanmu sejak lama bahwa Tuan Qin adalah seorang master sejati. Jika kamu tidak mempercayai kata-kataku, kamu harus membodohi dirimu sendiri sekarang." Xuangxuang menjelaskan kepada Ling Jianhua, "Untuk agensi, Anda langsung pergi ke Dongzu untuk mencari Chu Tianxiong, dan dia akan memberi tahu Anda peraturannya." "Iya." Ling Jianhua membungkuk sebagai jawaban. "Baiklah, aku akan menyerahkan masalah ini padamu." Qin Fan mengangguk padanya, berbalik dan pergi. Dia percaya bahwa dengan kemampuan Ling Jianhua, setelah ayah dan anak keluarga Sen dibunuh olehnya, dia akan dengan mudah mengontrol penonton. "Tuan Qin, maukah Anda datang ke sekte tantra saya?" Damon berteriak dengan suara rendah. Qin Fan melambaikan tangannya ke arahnya tanpa menoleh. Damon menghela nafas lega, bagaimanapun, tantra terselamatkan. Pemukulan Silun tidak sia-sia. Jika tidak, dengan kekuatannya, akan sangat mudah menghancurkan sekolah tantra. Setelah pergi, Qin Fan tinggal di rumah Ling selama beberapa hari lagi, dan dia mengikuti Chu Tianxiong kembali ke Dongzu setelah Chu Tianxiong datang untuk menjelaskan secara pribadi penjualan air Lingqi. Villa Gunung Yunding. Di bawah selubung formasi pengumpulan roh agung, kabut aura yang menutupi Gunung Yunding begitu tebal sehingga hampir tidak bisa mencair. Saya yakin tidak lama lagi kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, auranya seperti air. Meski masih belum bisa dibandingkan dengan Xiang Yu, ini akan sangat meningkatkan kecepatan kultivasi Qin Fan.
Qin Fan berdiri di atap villa dan menjawab telepon. Telepon itu ternyata dari Guru Li. Siswa Qin Fan, ujian besarnya akan diadakan beberapa hari lagi. Meskipun fondasimu bagus, aku tetap menyarankanmu untuk datang ke sekolah untuk meninjaunya. Ternyata sebelum aku menyadarinya, aku akan lulus SMA sekolah. Dengan kemampuan Qin Fan, dia secara alami tidak terlalu memperhatikan ujian besar, itu bisa diabaikan. Namun, ujian terbesarnya adalah obsesi ibunya Lin Yanqi. Qin Fan tidak berani mengabaikannya, jika tidak dia akan dikritik. Terlebih lagi, bahkan adik perempuannya, Yue akan menertawakannya. Terima kasih, Guru Li, atas pengingat Anda. Saya akan segera kembali. Iya. Suara Guru Li sedikit melunak, dan dia seharusnya cukup puas dengan sikap Qin Fan. Setelah menutup telepon, Qin Fan diam-diam menghitung waktunya, dan masih ada waktu hampir sebulan sebelum ujian akhir. Dengan ingatannya, tidak perlu kembali mereview terlebih dahulu, paling lama beberapa hari sebelumnya untuk kembali ke sekolah dan membaca buku lagi. Tapi masih ada 20 hari tersisa. Ini hanya masalah mengkonsolidasikan kultivasimu, dan omong-omong, gunakan aura Gunung Yunding untuk memberi makan pedang Cixiao. Nanjing. Di pulau terpencil dekat laut, ada pangkalan di sini. Tapi ini bukanlah pangkalan militer, melainkan pangkalan biasa untuk ditinggali orang. Tidaklah tepat untuk mengatakan bahwa pangkalan tersebut sebenarnya adalah sebuah desa kecil. Kota kecil inilah yang telah menjaga perbatasan selatan Tiongkok selama beberapa dekade, dan telah menyebabkan banyak alien kuat pulang ke rumah dengan kekalahan. Di lautan tak berujung, sebuah kapal berlayar dengan cepat. Hari ini tidak berawan, namun angin dan ombak sangat kencang. Tuan Putwolf yang tinggi dan berkulit putih berdiri di geladak, menghadap ke pulau yang jauh. Meski angin laut bertiup kencang, ia hanya mengenakan celana dalam bermotif bunga, dan tubuh bagian atasnya telanjang, memperlihatkan tato kepala harimau yang ganas. Dia melirik rekannya yang terbaring di geladak, seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam, mengangkat alisnya, dan berkata dengan nada mengejek, "Kel, kamu bidat yang hidup dalam kegelapan seharusnya tidak ada. Betapa indahnya waktu, kamu tidak tahu bagaimana menikmatinya, sialan." Karl jelas bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengutuk, dia hanya bisa mengutuk persetan dengan matahari sialan ini dan dewa cahayamu. Tiba-tiba, dek. Pola formasi menyala, dan nyanyian merdu terdengar. Yang Yue tidak lahir di langit, keabadian itu seperti malam yang panjang. Seorang lelaki berangin muncul di geladak, jubah hitamnya berkibar di bawah angin laut. Dengan membelakangi mereka berdua, Putwolf dan Karl hanya bisa melihat bagian belakang kepalanya yang sedikit menonjol. Siapa yang berani menyerbu wilayah Tiongkok? Suaranya tinggi dan kuat, seperti pendongeng yang sedang menceritakan sebuah opera. Putwolf tertawa, dan menoleh ke arah Kel. "Hei, sobat, cepatlah, ayo hidup." Kel, yang baru saja terbaring di geladak seperti kelelawar mati, tiba-tiba menghilang di tempat seperti mayat. Saat berikutnya, itu muncul di sudut gelap di bawah atap kabin. Awalnya, posisi ini kebetulan dapat melihat wajah Yang Yue, tetapi tubuh Yang Yue sedikit menyesuaikan lengkungannya secara tidak sengaja, sehingga bagian belakang kepalanya masih menghadap ke arah mereka berdua. Putwolf mengangkat celana dalam kotak-kotaknya, melangkah ke arah Yang Yue, dan menyeringai dengan ganas, "Kamu berpura-pura menjadi misterius, izinkan aku memurnikan kamu atas nama Dewa Cahaya yang Agung." Saat kata-kata itu jatuh ke tanah, dia dua bola putih cahaya muncul dari tangannya. Cahayanya sangat kuat, seperti warna susu, memancarkan nafas suci, dengan kekuatan untuk menyucikan segalanya. Mau tak mau orang ingin dibungkus dan disucikan olehnya, agar jiwa dan raganya bisa disublimasikan bersama. Cahaya Tuhan menyinari segalanya, dan semua ajaran sesat akan disucikan. Dengan suara nyanyian, cahaya suci putih susu di tangan Putwolf tiba-tiba naik, seperti dua matahari kecil, dan dia melemparkannya ke Yang Yue. "Huff, kamu orang barbar, berani mengatakan bahwa tuanku yang agung adalah bidat, mari kita lihat siapa yang memurnikan siapa." Yang Yue mengangkat kakinya, dan sebuah pola muncul, dan sosoknya menghilang dari udara tipis, muncul tepat di langit di belakang. Serigala yang unggul. Api berkobar. Dengan gerakan kedua tangan, dua bola api muncul dari udara tipis, dan mengenai Putwolf seperti bola meriam.
Taruh serigala menembakkan kembali dua bola cahaya suci, dan ketika cahaya suci bertemu dengan api, kedua bola api itu menghilang begitu saja. Yang Yue tidak punya pilihan selain menggunakan formasi untuk menghindar lagi, merasa sedikit terkejut di dalam hatinya, cahaya dari orang ini bahkan dapat memurnikan api. Haha. Kamu pengecut, apakah kamu hanya tahu cara bersembunyi? Langkah besar dan berlari menuju Yang Yue dengan cepat, tangannya terus-menerus mengirimkan bola cahaya suci satu demi satu. Yang Yue menghentakkan kakinya, dan penghalang sebening kristal seperti cahaya bulan menyelimuti di depannya, menghalangi semua bola cahaya suci yang ditembakkan ke arahnya. Putwolf mengangkat alisnya ketika dia melihat adegan ini, dan berkata sambil tersenyum, sistem penyihir Huaxia, Master Formasi kelas 5, sedikit merepotkan. Yang Yue mencibir, merepotkan. Apakah kamu meremehkanku? Dia memberi minuman ringan, melambaikan tangannya, dan cahaya jernih menyala, menutupi permukaan laut dengan pola melingkar. Laut tenang yang semula tiba-tiba berubah, menjadi kasar, dan ombak besar menghantam sisi kapal. Langit cerah pun mulai tertutup awan gelap, dan angin laut yang menderu-deru mulai mengamuk dengan kencang, membuat celana dalam besar di tubuh Putwolf hampir terbang menjauh. Sial, ini adalah kemampuan praktisi Feng Shui peringkat 6 dalam sistem penyihir. Dalam sistem budidaya Tiongkok, hanya praktisi Feng Shui peringkat 6 dalam sistem penyihir yang memiliki kemampuan untuk mengubah lingkungan dunia. Praktisi Feng Shui peringkat 6 dalam sistem penyihir setara dengan lingkungan internal seniman bela diri, kekuatan serangan dan kekuatan pertahanan tidak kuat, dan mereka berada di posisi terbawah di antara biksu pada level yang sama. Bahkan prajurit eksternal dapat dengan mudah membunuh seorang praktisi Feng Shui tingkat 6. Namun, begitu kultivator memasuki ranah master formasi peringkat kelima, maka kemampuan praktisi Feng Shui dapat ditampilkan sepenuhnya. Karena praktisi Feng Shui kelas 6 mendukung formasi tersebut. Yang Yue melayang di udara, jubah hitamnya berkibar, hanya menyisakan bagian belakang kepalanya untuk kedua serigala put. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, orang barbar dari barat, sepertinya kamu tahu betul sistem latihan Tiongkok kita. Katakan padaku siapa kamu? Apa salahnya datang ke Tiongkok? Ada dua sinar cahaya di mata, seperti dua bola api. Seseorang di Tiongkok telah membunuh salah satu taipan wilayah dosa kami, dan kami tidak akan pernah membiarkannya pergi. Jika Anda menyerahkan orang ini, atas nama domain dosa, saya dapat mengampuni dosa-dosa Anda. Yang Yue berkata dengan nada menghina dan dengan dingin, dia mendengus, hei, apa wilayah kejahatannya? Jika Anda berani mendatangi pejabat Tiongkok saya, tanyakan dulu kepada saya, Tuan Yang, apakah Anda setuju? Udara tiba-tiba mengembun menjadi sepatu roda sepanjang 7 inci. Bila esnya dingin dan tajam, dengan cahaya dingin bersinar secara keseluruhan, dan nafas yang tajam sangat memikat. Potong! Yang Yue berteriak, dan ratusan bila es segera melesat ke arah serigala. Putwolf tiba-tiba mengulurkan tangannya dan bernyanyi, Tuhan berkata bahwa harus ada cahaya, maka akan ada cahaya di dunia ini. Cahaya suci putih susu yang menyilaukan muncul dari tubuhnya, dan sepatu roda yang jatuh berada dalam jarak 1 meter darinya. Tubuhnya, pada saat itu, semuanya menguap. Pancaran Tuhan pada akhirnya akan menyucikan semua ajaran sesat, keputusan suci. Letakkan serigala, yang memblokir serangan Yang Yue, melipat tangannya di dada, dan berdoa dengan khusyuk pada keberadaan yang tidak dapat dijelaskan. Pilar cahaya suci berwarna putih susu tiba-tiba turun dari langit, langsung menyinari Yang Yue yang berada di udara. Yang Yue mendongak dan mengutuk, ibuku, ini pertarungan yang sulit. Hanya saja kolom air sepanjang 10 kaki itu langsung dimurnikan oleh cahaya suci sebanyak sepertiganya, dan sisanya hampir tidak bisa menahan kecepatan turunnya kolom cahaya suci. Angin tornado. Dia mengangkat tangan kanannya, dan angin kencang tiba-tiba berkumpul menuju kolom air. Tornado mengelilingi gelombang naga air, dan angin membantu air bergerak terbalik. Kini, tren penurunan pilar cahaya suci akhirnya terhenti. Kedua belah pihak menemui jalan buntu di udara. Putwolf tiba-tiba mengutuk, Karl, kamu bajingan, apakah kamu ingin menonton pertunjukan? Dalam bayang-bayang, sosok Karl yang mengenakan jubah hitam tiba-tiba menghilang. Saat ini, Karl diam-diam muncul di belakang Yang Yue.
Serigala Put sangat gembira, sialan, kecepatan vampir sungguh luar biasa. Master Formasi Huaxia, kamu sudah mati. Serigala Put adalah uskup Illuminati Barat, dan Karl adalah Viscount legendaris dari klan darah. Kekuatan kedua orang ini setara dengan Master peringkat 5. Kecepatan perlombaan darah benar-benar berbeda dari yang lain, semua kecepatan memiliki aura yang dapat ditemukan, dan dapat dideteksi terlebih dahulu melalui fluktuasi aura langit dan bumi. Tapi hanya ras darah, yang menggunakan bakat mereka sendiri, hanya menyebabkan sedikit fluktuasi aura dunia selama penerbangan. Kecepatan perlombaan darah bukanlah yang tercepat, tetapi sangat rahasia. Apalagi ras darah tidak hanya memiliki keunggulan dalam kecepatan, tetapi juga memiliki keunggulan dalam kekuatan. Setiap ras darah adalah Grandmaster alami Henglian, bahkan lebih sulit daripada Grandmaster Henglian, karena mereka memiliki kemampuan perbaikan diri tambahan daripada Grandmaster Henglian. Selama mereka tidak dapat mencapai titik vital mereka, mereka adalah Xiaoqiang yang hampir tidak ada duanya. Namun, sebagai master formasi, tubuhnya sangat rapuh, begitu dia didekati oleh seorang pejuang, dia akan langsung membunuhnya. Terlebih lagi, didekati oleh vampir yang jago dalam kecepatan dan kekuatan. Tingkat bahayanya melebihi tingkat bahaya yang didekati oleh prajurit biasa. Karl, bunuh dia. Putwolf berteriak sambil memanipulasi pilar cahaya suci untuk menghadapi Yang Yue. Yang Yue sudah merasakan kehadiran Karl di belakangnya. Namun saat ini ia masih bersaing dengan Putwolf, dan ia berada dalam posisi yang dirugikan. Belati hitam sepanjang 7 inci tiba-tiba menonjol dari lengan Karl dan menusuk jantung Yang Yue. Pergilah ke neraka. Mata merah darah Kel menunjukkan seringai haus darah. Namun, tidak ada yang melihat wajah Yang Yue tersembunyi di balik topi bambu, tiba-tiba menunjukkan cibiran aneh. Tepat ketika serangan Karl datang 1 meter di depannya, tubuh Yang Yue tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru. Lapisan baju besi cian menutupi tubuhnya. Bentuk yang menyebalkan. Kel terkejut sesaat, dan segera mundur dengan kasar. Tapi, sudah terlambat. Tinju gemetar gunung. Yang Yue berkata dengan nada puas diri dalam suaranya, mengepalkan tinjunya dengan tangan lainnya, dan menghantam kepala Karl. Ledakan. Kel dikirim terbang, separuh kepalanya busuk. Jika itu adalah kultivator lain, saya khawatir dia sudah lama mati dan tidak bisa mati lagi. Namun kemampuan perbaikan yang kuat dari ras darah membuat kepala Kel meremajakan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya saja Karl sekarang sangat lemah, pada dasarnya kehilangan kemampuan bertarung lagi. Suang Siu. Putwolf tiba-tiba berteriak dengan marah, sialan oriental, kamu sangat berbahaya. Kamu telah menipu Karl sejak awal, dan aku jatuh cinta padamu. Yang Yue dengan bangga tertawa, kamu baru mengerti sekarang, ini agak terlambat. Aku sudah mengatakannya sejak lama, adalah orang barbar, bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan orang pintar sepertiku. Faktanya, sejak Yang Yue berdiri di geladak, dia mulai berkomplot melawan Karl. Meskipun dia belum pernah berhubungan dengan praktisi dari ras lain, siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat mengetahui bahwa Karl pastilah seorang ahli yang pandai dalam serangan diam-diam dan pembunuhan. Jika bahaya tersembunyi seperti itu dibiarkan dalam serangan frontal, pada dasarnya ia pasti akan mati. Oleh karena itu, Yang Yue menyembunyikan budidaya seni bela dirinya, hanya untuk memberikan pukulan fatal kepada Karl ketika dia menyelinap ke arahnya. Bahkan jika Kel tidak bisa dibunuh, dia bisa kehilangan kekuatan tempurnya untuk waktu yang singkat, memungkinkan Yang Yue menghadapi Putwolf. Karena perhatiannya teralihkan untuk menyerang Karl, kekuatan pilar cahaya suci melonjak, dan bergerak maju sepertiga, memurnikan kolom air menjadi hanya sepertiga dari panjang aslinya. Ledakan. Begitu pola di bawah kaki Yang Yue menyala, sosoknya segera menghilang. Ledakan. Pilar cahaya suci kehilangan daya tahannya dan jatuh, Yang Yue langsung menembus lubang besar tempat dia berdiri tadi. Itu terbuat dari baja, dan ditusuk oleh sinar cahaya suci seperti busa, jika mengenai seseorang, mungkin akan membuatnya menjadi sampah. Tinju Duan Sui. Sebuah pola formasi menyala di belakang Putwolf, dan jubah hitamnya berkibar di udara. Teriakan Yang Yue tiba-tiba bergema di udara, dan dia meninju dada Putwolf. Tuhan berkata bahwa kekuatan apapun adalah udara di depannya.
Putwolf dengan tenang melantunkan, dan melepaskan dua lampu suci berwarna putih susu dengan kedua tangan untuk menghalangi di depannya. Wajah Yang Yue di bawah topi bambu tiba-tiba menunjukkan senyuman licik. Sebuah pukulan mengenai Holy Light Shield di depan Putwolf. Kekuatan yang sangat tipis dengan mulus menembus pertahanan perisai cahaya suci dan mengenai tubuh Putwolf. Water Breakfast, seperti namanya, jika ingin memecahkan air harus sangat cepat dalam hal kecepatan. Mengkonsentrasikan energi ke dalam sutra, hanya menyerang satu titik, pada level yang sama, hampir tidak ada pertahanan yang tidak dapat ditembus. Engah. Putwolf tiba-tiba merasa dadanya seperti ditusuk jarum, seteguk darah muncrat, dan dia mundur karena malu. Sial, apa-apaan ini? Putwolf menjadi pucat karena terkejut, bagaimana mungkin kamu bisa memiliki perisai cahaya suci terkuat di dunia? Yang Yue meludah, kamu bajingan sombong, dan Tuhanmu yang bisa hanya membual, bagaimana dia bisa memahami kekuatan warisan seni bela diri Tiongkok saya? Tidak, saya upacara, bukan membual. Anda bisa menghina saya, tetapi Anda tidak bisa menghina keyakinan saya. Sanggahan Putwolf dengan keras. Yang Yue mendengus, oke, kembalilah ke sarang lamamu, aku tidak peduli jika kamu berada dalam wilayah kejahatan atau apa. Ku beritahu, selama kamu berani melintasi pulau di depan, kamu akan melakukannya dibunuh. Putwolf tampak bingung, kamu membiarkan kami pergi. Bahkan Karl sedikit bingung, meskipun dia mungkin memiliki harapan untuk melarikan diri, tetapi Putwolf, uskup Illuminati, tidak akan pernah melarikan diri. Karl benar-benar tidak tahu bagaimana cara membiarkan master peringkat 5 pergi seperti ini. Cepat keluar, Huaxiaku selalu menganjurkan perdamaian, dan aku akan mengampuni nyawamu untuk kejahatan pertama. Tapi, jika ada waktu berikutnya, aku tidak akan pernah memaafkanmu begitu saja. Keluar. Yang Yue meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berdiri tegak, jubah hitamnya berkibar tertiup angin, megah. Putwolf berbisik dengan perasaan bersalah, Yang Mulia, terima kasih banyak telah menyelamatkan hidup kami. Tapi, kapal ini milik kami, dan kami masih perlu menggunakannya untuk kembali. Begitu garis di kaki Yue menyala, orang itu menghilang. Di pulau terpencil yang menjulang tinggi, di puncak tebing, Yang Yue menyaksikan kapal itu berlayar dengan cepat, dan tiba-tiba terbatuk-batuk. Wajah di bawah topi bambu sepucat kertas, dan beberapa tetes darah jatuh ke batu biru di bawah kakinya. Tidaklah mudah bagi satu orang untuk bertarung melawan dua ras alien kuat peringkat kelima. Pertarungan barusan terlihat mudah, namun nyatanya, setiap langkahnya mematikan, dan jika seseorang tidak berhati-hati, akhirnya tidak akan bisa diubah. Meski rencana Yang Yue tidak salah, ia sengaja membuat jalan buntu dengan Putwolf untuk menciptakan peluang bagi Karl untuk menyerang. Namun, kekuatan penghakiman ilahi Putwolf jauh melampaui perkiraan Yang Yue, dan dia terluka parah. Alasan mengapa keduanya diizinkan pergi juga karena dia terluka secara fisik, dan keduanya tidak sepenuhnya tidak mampu. Jika mereka mencoba yang terbaik, Yang Yue sendiri mungkin dalam bahaya pada akhirnya. Siapa dua bajingan ini? Saya tidak menyangka akan ada orang kuat seperti itu di luar Tiongkok. Tidak, saya kehilangan banyak kali ini. Saya ingin mencari guru senior untuk memberi saya beberapa hal-hal baik yang harus ditebus. Hanya tubuh yang bisa melakukannya. Dua tuan yang datang untuk membalas dendam dari wilayah dosa ditolak oleh Yang Yue, dan Qin Fan tidak mengetahui hal ini. 20 hari kemudian, Qin Fan, yang menyelesaikan retretnya, membuka matanya, berjalan menuruni Gunung Yunding, dan pergi ke sekolah untuk mempersiapkan ujian yang akan datang. Di akademi, sebenarnya ada orang yang menunggu untuk melihat lelucon Qin Fan, atau lelucon Guru Li. Pada awalnya Guru Li dimenangkan oleh Qin Fan karena bertaruh dengan Qin Fan, dan dia tidak bangga menyetujui kepalsuan Qin Fan, dan selalu diejek oleh guru lain di belakang punggungnya. Guru-guru lain mengatakan bahwa dia cukup bodoh untuk percaya bahwa seorang siswa yang mengambil cuti 1 tahun pada waktu yang paling kritis masih bisa mendapatkan nilai bagus. Guru Li bahkan mengeluarkan kertas ujian yang diminta Qin Fan, tetapi tetap tidak ada yang percaya. Semua orang mengatakan bahwa Guru Li ditipu oleh Qin Fan. Bagaimana seseorang bisa menjawab pertanyaan dengan nilai hampir sempurna? Guru Li tidak bisa menjelaskan dengan jelas,
dan dia tidak mau repot-repot menjelaskan. Dia hanya berharap Qin Fan akan menjadi blockbuster dalam ujian besar di masa depan, dan menamparkan wajah orang-orang itu dengan fakta. Yang paling berlebihan di antara mereka adalah Guru Wang. Orang ini berusaha menekan Guru Li karena berselisih paham dengan Guru Li. Namun, Guru Li selalu menangani pekerjaan dan kehidupannya dengan sangat baik, dan tidak ada yang bisa menyalahkannya. Permintaan cuti Qin Fan kali ini memberi Guru Wang kesempatan besar. Kantor pengajaran. Di usianya yang 40-an tahun ini, tingginya hanya 1,7 meter, dengan wajah cerah dan mata tanpa janggut, Guru Wang menyipitkan mata ke arah Guru Li yang duduk di seberangnya dekat jendela. Hehe, Lao Li, ujian besar akan diadakan beberapa hari lagi. Apakah murid berbakatmu yang mengambil cuti selama setahun sudah kembali? Guru Li mengabaikannya, tetapi pena yang mempersiapkan pelajaran dipercepat dan tulis di kertas itu, meninggalkan suara gemerisik. Reaksi Guru Li sepertinya sudah diharapkan oleh Guru Wang. Dengan ekspresi puas di wajahnya, dia menertawakan guru-guru lain di kantor. Haha, sepertinya murid Guru Li yang jenius ini tidak mungkin kembali untuk mengikuti ujian besar. Saya sudah mengatakan bahwa tidak ada orang jenius di dunia ini. Guru Li mungkin ditipu oleh siswa bernama Qin Fan itu. Guru-guru lainnya tertawa, dan memandang Guru Li yang sedang duduk di mejanya, dengan ekspresi schadenfreude di wajahnya. Bentak. Dengan suara lembut, Guru Li menamparkan pena di atas meja, menatap Guru Wang dan mendengus dingin, masih terlalu dini bagimu untuk menertawakannya. Saya sudah menelepon Qin Fan, dan dia akan datang untuk mengikuti ujian besar. Menjawab pertanyaan itu, ekspresi Guru Wang tiba-tiba menjadi berlebihan. Dia berdiri dan tertawa keras, haha, benar, kamu menelepon sebulan yang lalu, tapi bagaimana dengan Qin biasa itu? Ujian besar akan dimulai dalam beberapa hari. Di mana dia? Bagaimana dengan itu? Dan bahkan jika dia bisa datang, lalu kenapa? Bagian bawah ujian akan menurunkan tingkat pendaftaran sekolah kita. Guru Wang memiliki ekspresi menghina di wajahnya, tetapi dia diam-diam bersemangat dalam pidatonya. Jantung. Dia telah kewalahan oleh Guru Li dalam pekerjaannya selama bertahun-tahun, dan terakhir kali peringkatnya dirampok oleh Guru Li. Kali ini, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menekan Guru Li. Guru Li tidak bisa berkata-kata, dan dia tidak pandai berkata-kata, jadi dia langsung tersipu. Aku yakin Qin Fan tidak akan mengecewakanku. Setelah selesai berbicara, Guru Li berbalik dan keluar, tidak ingin menghadapi wajah penjahat yang sombong dari Guru Wang lagi. Di dalam akademi, rumor tentang Qin Fan juga beredar. Di sudut taman bermain, beberapa anak laki-laki dari keluarga baik-baik sedang mengelilingi seorang anak laki-laki berkulit putih dan bermata sembrono. Chang Shao, kudengar Qin Fan takut kembali untuk mengikuti ujian besar. Orang lain menghubungkan, ya, saya juga mendengarnya. Hehe, dia telah mengambil cuti hampir setahun, bahkan jika dia kembali, dia tidak akan bisa kembali. Tidak ada gunanya. Hehe, sepertinya aku takut malu ketika kembali, jadi aku menyerah saja dalam ujian. Chang Shao mencibir, sayang sekali, saya masih menunggu untuk melihat apa yang bisa dilakukan orang bernama Qin Fan ini. Nama anak laki-laki itu adalah Chang Suen, dan dia adalah siswa terbaik di sekolah. Dia telah mempersiapkan ujian besar dengan guru swasta sebelumnya, dan sekarang bahwa ujian besar akan datang, dia kembali ke sekolah untuk bersiap. Chang Suen selalu mencemooh legenda Qin Fan, dan mengancam akan menghancurkan Qin Fan sepenuhnya di ujian akhir. Terutama ketika dia tahu bahwa Murong Linger sebenarnya menyukai anak bernama Qin Fan itu, Chang Suen semakin cemburu, dan bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan menginjak Qin Fan dan membiarkan Murong Linger melihat siapa dia adalah raja yang sebenarnya. Meskipun Qin Fan tidak mengenalnya dengan baik, dia cemburu. Ikuti aku ke Nona Murong, aku ingin dia tahu bahwa anak bernama Qin Fan itu pengecut. Tang Cucu, Chen Jianfeng dan yang lainnya berkumpul di bangku taman bunga di sudut lain taman bermain, dan mereka juga berbicara tentang urusan Qin Fan. Zhang Kai bertanya, Saudara Feng, apakah menurut Anda Qin Fan benar-benar ingin menyerah dalam ujian? Cahaya dingin melintas di mata Chen Jianfeng, dan dia berkata, apapun dia, bahkan jika dia memiliki kekuatan yang kuat, itu tidak akan terjadi. Tidak membantu ujiannya.
Libur setahun, ayo atau tidak, pada dasarnya tidak masalah, pada akhirnya tetap akan menurunkan angka partisipasi sekolah. Pada saat yang sama, dia diam-diam berkata di dalam hatinya, ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk mengungguli dia. Liu Mengyao memeluk Tang Cucu, yang tampak sedikit kesepian di sampingnya, dan berkata, cucu, semangat. Meskipun Qin Fan adalah sangat kuat, tapi dia setelah mengambil liburan panjang, kamu pasti bisa mengungguli dia di ujian akhir kali ini. Bahkan jika dia pandai bermain, dia tidak akan bisa masuk ke universitas terkenal itu, dan kamu akan segera melampaui dia. Di masa depan. Mata Tang Cucu secercah harapan muncul, tinjunya perlahan mengepal, dan dia berpikir dalam hati, ya, Yao Yao benar, meskipun dia pandai bertarung, Tuan Qin, lalu kenapa? Selama saya bekerja keras untuk masuk ke sekolah terkenal universitas, prestasi masa depan mungkin tidak lebih rendah dari dia. Saya tidak perlu menggunakan kelemahan saya untuk bersaing dengan kekuatannya, saya ingin manfaatkan sepenuhnya kekuatanku untuk mengungguli dia. Cahaya di mata Tang Cucu semakin terang. Yao Yao, kamu benar, aku harus melampaui dia kali ini. Chen Jianfeng meliriknya, mengangguk, dan berkata dengan lega, Yao Yao benar, dia punya dunianya, kita punya dunia kita sendiri. Selama kita bekerja keras, pencapaian masa depan kita mungkin tidak sebaik miliknya. Tang Cucu mengangguk, yah, kamu bekerja keras. Namun, ketika dia menatap Chen Jianfeng, dia tidak memiliki kekaguman seperti sebelumnya. Chen Jianfeng secara alami juga memperhatikan hal ini. Seorang gadis dapat membedakannya secara sekilas dari sorot matanya ketika dia menyukai laki-laki. Dia tampak tenang di permukaan, tetapi hatinya penuh dengan kecemburuan. Qin Fan, tunggu saja, aku pasti akan menginjakmu dalam ujian besar ini, sehingga cucu mengerti bahwa akulah orang yang paling cocok untuknya. Pada saat yang sama, di bangku sudut sekolah, Murong Linger, yang mengenakan gaun merah dan memiliki sikap yang dingin, sedang meletakkan dagunya di atas tangannya, tampak khawatir. Anak laki-laki yang lewat selalu diam-diam memandangnya dengan mengikat tali sepatu, mengambil barang, dan tindakan kecil lainnya. Jantung banyak orang berdetak lebih cepat dan wajah mereka memerah hanya dengan melihatnya. Lin Yun dan Chen Mo berdiri di samping Murong Linger, satu di kiri dan satu lagi di kanan melihatnya seperti ini, mereka tidak berdaya. Nona Murong, jangan khawatir, Qin Fan pasti akan datang untuk mengikuti ujian besar. Lin Yun menepuk dadanya untuk memastikan. Murong Linger mengangguk, tapi dia masih terlihat lesu. Melihatnya seperti ini, Lin Yun juga berkecil hati, jika kamu tidak percaya padaku, kamu harus percaya pada Chen Mo, dia tidak pernah berbohong, jadi jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan padanya. Murong Linger tidak bergerak sama sekali, masih menatap kakinya. Lempengan batu biru itu dalam keadaan linglung. Lin Yun mengedipkan mata pada Chen Mo terbatuk ringan, dan berkata dengan keras, Nona Murong, apa yang dikatakan Lin Yun benar, Qin Fan bukanlah tipe orang yang melarikan diri, dia pasti akan datang untuk ujian besar ini. Wajah Murong Linger. Dia tersenyum linglung, kamu tidak perlu menghiburku lagi, aku baik-baik saja, aku hanya sedikit khawatir. Faktanya, dia jauh lebih gugup daripada yang terlihat di permukaan. Qin Fan mengambil cuti setahun, bahkan jika dia datang, aku khawatir aku tidak bisa mendapatkan nilai bagus. Mungkin orang-orang akan menertawakannya, dan bahkan Guru Li akan terlibat olehnya, sayangnya. Guru Wang telah menyebarkan masalah ini ke seluruh sekolah, dan dia memakannya. Diputuskan bahwa Qin Fan tidak akan datang untuk mengikuti ujian besar, bahkan jika dia datang, itu akan menjadi penghalang, dia ingin lulus masalah ini, dan menyulitkan Guru Li. Tiba-tiba, Lin Yun berseru kaget, kamu, lihat cepat. Qin Fan. Omong kosong, bukankah itu Qin Fan? Apakah itu familiar? Tiba-tiba Chang Suen dia mengangkat alisnya dan tersenyum dingin, ayo, ikuti aku. Jalan Qin Fan dan Murong Linger ke depan dihalangi oleh beberapa orang. Chang Suen memandang Qin Fan dari atas ke bawah, dan mencibir, kamu adalah Qin Fan. Kamu tidak memiliki banyak kemampuan untuk melihatnya. Kamu ada di mana-mana, dan seluruh tubuh tidak boleh melebihi 300 yuan. Murong Linger berteriak dengan marah. Chang Suen, aku memperingatkanmu,
jangan membuat dirimu tidak nyaman, keluar dari sini. Chang Suen sering mengejar Murong Linger, tetapi setiap kali dia dimarahi oleh Murong Linger, dia tidak marah, dan terus berjuang dan kalah. Namun telah dikalahkan berulang kali. Namun kali ini, Chang Suen sangat marah saat mendengar Murong Linger menyuruhnya pergi. Bukan karena hal lain, karena orang normal manapun tidak akan tahan jika pria diusir oleh wanita yang disukainya di depan saingannya, apalagi Chang Suen yang memiliki latar belakang keluarga dan studi yang sangat baik. Nona Murong, ini masalah pendapat laki-laki, tolong berhenti menyela. Setelah selesai berbicara, dia mengabaikan Murong Linger, menatap Qin Fan dengan wajah muram, dan berkata sambil mencibir, saya mendengar bahwa Anda mengambil cuti 1 tahun, dan saya pikir Anda tidak akan berani mengikuti ujian. Saya akan menginjakmu dengan adil. Tapi aku tidak menyangka kamu akan bersikap baik, dan kamu berani datang ke sini. Yah, kamu mengambil cuti 1 tahun, dan aku tidak akan memanfaatkanmu. Tunggu untuk hasil ujian. Setelah saya keluar, saya akan mengurangi 50 poin terlebih dahulu, dan kemudian saya akan bersaing dengan Anda. Jika Anda kalah, keluar dari sisi Nona Murong. Murong Linger hendak marah, tapi dihentikan oleh Qin Fan. Gila, kata Qin Fan ringan, menarik Murong Linger dan berjalan menuju tangga, langsung memperlakukan Chang Suen seperti udara. Apa katamu? Chang Suen sangat marah, dan hendak mengejar Qin Fan, tetapi tiba-tiba ditahan oleh bawahannya. Chang Sao, jangan lakukan itu. Qin Fan adalah orang kuat yang telah mengalahkan instruktur. Kamu akan menderita kerugian besar jika terburu-buru maju seperti ini. Chang Suen tiba-tiba berkeringat dingin. Meskipun dia selalu meragukan kekuatan Qin Fan, tidak dapat disangkal fakta bahwa Qin Fan mengalahkan instrukturnya. Meskipun dia adalah siswa terbaik, kekuatan tempurnya adalah sampah. Jika dia bergegas seperti ini, dia pasti akan dipukuli hingga jatuh oleh Qin Fan. Kamu benar, aku tidak perlu berpengetahuan seperti orang seperti ini. Aku ingin menggunakan hasil ujian besar untuk menginjak-injaknya, dan biarkan dia mengerti bahwa hanya nilai yang merupakan kekuatan keras dalam akademi. Chang Sao benar, selama. Jika kamu bisa menghancurkannya di ujian akhir, aku yakin Nona Murong akan memandangmu dengan kagum. Huff, ayo lepaskan dia kali ini, ayo pergi. Berita kembalinya Qin Fan ke akademi menyebar dengan cepat. Banyak orang yang terkejut karena dia berani kembali, namun kemudian mereka mencibir dan mengejek. Tidak ada yang percaya bahwa seseorang yang mengambil cuti setahun bisa mendapat nilai bagus dalam ujian, asalkan nilai rata-rata sekolahnya tidak diturunkan. Qin Fan juga mendengar gosip ini, tetapi dia menutup telinga terhadapnya. Dia menggunakan beberapa hari ini untuk meninjau semua buku teks. Akhirnya 5 hari kemudian, ujian besar resmi tiba.